Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala bi ayatil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurus Somah, berkhusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan kehadiran kita di majlis taklim hingga membuat kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah, salawat serta salam mari kita tersanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan tajwid, nahwu dan shorof dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Yang malam ini kajian kita sampai pada ayat 5 dari surah An-Nisa. Ayat 5 dari surah An-Nisa yang diawali dengan kalimat wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Silakan dicari dan diperhatikan dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama ampunan ini juga kita mohonkan kepada Allah untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzah. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dihasilkan semua maksud dan tujuan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah wa barakati mu'alif hada tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan surah An-Nisa ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah wala tu'tus sufaha. Baru kemarin kita dengar prakteknya, tu'tu boleh dibaca tutus. Yang mahal pelajaran kemarin dari Kiai Haji Muammar itu ujung surah Al-Qari'ah. Saya ingin cek jemaah memperhatikan enggak kemarin? Ya. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'atu yawma yakunun nasu kal farashil mabtsus. Rata-rata di awal itu para pembaca baik qori maupun bukan itu dibacanya wasol al-qari'atu mal-qari'ah. Tapi di akhir ayat 10 sampai ayat 11 jarang, jangankan para pembaca biasa, qori pun jarang mau mewasol. Padahal kalimatnya sederhana. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Coba Bapak saya mohon wasol ayat 10 sampai ayat 11. Yang diwakufkan bacanya wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Coba dibaca wasol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma rata-rata orang baca wa ma adraka ma hiyatun narun hamiyah, karena di sanadnya juga al-qari'atu mal-qari'ah, berhenti dibaca al-qari'ah mal-qari'ah. Ketika diwasol al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, baca banyak orang yang membaca wa ma adraka ma hiyatun narun hamiyah, disangkanya itu huruf ta, padahal itu bukan huruf ta. Baru kemarin sama qori internasional dibacakan, walaupun agak sedikit lama gak apa-apa, sampai saya masuk angin, nunggu dari jam 8 sampai jam 2 baru pulang dari sini. Ternyata saya duduk di atasnya kipas angin besar, sampai sekarang masih batuk gara-gara mulunan. Tapi puas mendapat ilmu. Nah, seperti lapan tu'tu, Kiai Haji Muammar kemarin membacakan yu'minuna. Maka di sini juga tu'tus sufaha, boleh dibaca wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha. Mimati ketemu Pak idhar. Warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah wa idza anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la
ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu 'alaihim wa kafa billahi hasiba. Tolong dijaga makhrajnya. Billahi, ha besar yang disebut ha dada, hasiba ha kecil yang disebut ha tenggorokan, ha halak. Wa kafa billahi hasiha, ha billahi hasiba. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan perhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa wabtalul yatama hatta idza balagun nikah wa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu 'alaihim wa kafa billahi hasiba. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa wabtalul yatama hatta idza balagun nikah
فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim.
Shadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya silakan perhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. An-Nisa berbicara tentang wanita. Ayat kedua langsung berbicara wa'atul yatama, anak yatim. Kenapa anak yatim langsung dibahas oleh Allah dalam surat An-Nisa? Ini merupakan pelajaran. Yang pertama, bagi bapak-bapak yang mau mengurus anak yatim, itu jangan terlalu ketakutan. Karena informasi yang saya dapatkan dari warga, sebenarnya banyak warga yang pengen mengurus anak yatim, tapi takut. Nanti kalau sudah di rumah saya sentil, saya dosa. Nanti kalau saya mengurus dia, saya marahin, saya takut dosa. Saya omelin, saya takut dosa. Tidak ada dosa selama kita menyetarakan anak yatim dengan anak kita. Seandainya anak kita melakukan itu, kita omelin, anak yatim pun diomelin. Seandainya anak kita melakukan itu, kita sentil, anak yatim pun disentil. Tidak ada dosa. Kenapa surat An-Nisa dihubungkan dengan anak yatim? Di samping ini dulu sebuah makalah, tapi menjadi fakta kenyataan. Anak yatim, mohon maaf ya, ini bukan doa ya, hanya fakta aja yang bicara. Sebenarnya anak itu kalau boleh memilih, mendingan ditinggal ayah mati apa mending ditinggal ibunya mati? Mendingan ayahnya yang mati. Ya, berarti udah siap semua ini ya. Bukan doa ya. Tapi memang faktanya begitu. Faktanya begitu. Ketika anak yatim ditinggal ayahnya mati, diurusin sama emaknya, itu sang emak bisa berubah menjadi multi talenta. Bisa berubah menjadi ibu, bisa berubah menjadi ayah, bisa berubah menjadi teman dan lain sebagainya, bahkan bisa berubah menjadi guru. Ibu siap mendidik, ibu siap menafkahin, ibu siap mengajaknya bercanda, ibu siap nganter kemana-mana sampai ibu melupakan dirinya sendiri, tidak lagi berpikir tentang bersuami karena ngurusin anak yatim. Makanya banyak yang sukses kalau anak yatim diurusin sama ibunya, insya Allah sukses. Muhammad SAW yatim ditinggal ayah apa ditinggal ibu? Sukses. Tapi ketika anak yatim yang mati ibunya diurusin sama ayahnya, mohon maaf, lihat di lapangan aja dah. Nggak keurus. Ayahnya boro-boro mikirin anak, mikirin janda melulu. Makanya di dalam Al-Quran jelas, surat An-Nisa dihubungkan dengan ayat 2. Ayat yang pertama membahas manusia, khalaqna minha zawjaha. Ayat yang kedua langsung membahas yatim. Nah, bagi bapak-bapak yang mau ngurusin yatim jangan takut. Ada patokannya di sini. Satu lagi, saya sering mendapat penuturan dari ketua panitia yatim. Ketika dana mepet, santunan yatim piatu mau dibagikan, dana habis. Ini buat air minum pun sudah tidak ada lagi. Apakah boleh mengambil
sebagian kecil dari dana yatim untuk beli air minum supaya nanti anak yatim ngumpul dikasih minum. Jawabannya ada di sini. Ikutin. Wala tu'tus subaha. Wala tu'tus. Mohon maaf ini digeser ini, kepotong ini sebelah kanannya. Jangan kalian berikan, wahai ayyuhal aulia, wahai wali. Jangan kalian geser. Nah itu udah. Ayyuhal wali yatim, jangan sekali-kali memberikan kekayaan kepada anak yatim as-sufaha yang masih sapi, al-mubaddirina yang belum tahu menggunakan uang. Sapi itu kalau di kampung saya, anak ayam itu disebut sasapihan. Anak ayam yang masih kecil, yang belum tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ternyata sapi itu diambil dari kata-kata Al-Quran yang ditujukan oleh manusia. Manusia sebelum balik umur 11 tahun sampai di bawah balik 13 tahun itu masih dalam badan sapi pemikirannya. Ketika dia diberikan harta yang banyak oleh ayah angkatnya yang nerima kekayaan dari anak yatim yang meninggal tadi, pasti uangnya dihabiskan gak karuan. Itu namanya sapi. Minar rijali, baik laki-laki wa nisa wa sibyan, amwalakum allati bi'aidikum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Nah, ketika anak yatim itu diurus oleh kita, yang kalian sebagai kiaman masdar aiqama aitakumu bima'asikum, kalianlah yang bertanggung jawab terhadap kehidupan anak yatim. Nah, aturannya di sini, Pak. Wasolahi auladikum, kepatutan anak yatim itu samakan saja dengan kepatutan anak-anak kita sendiri. Wasolahi auladikum. Kalau anak kita melakukan itu akan kita omelin, anak yatim pun diomelin, itu nggak dosa. Kalau anak kita melakukan itu kita sentil, anak yatim pun disentil, itu tidak dosa. Kalau anak kita melakukan itu kita hukum, anak yatim pun dihukum, itu tidak dosa. Yang dosa itu kalau anak kita melakukan itu tidak diapa-apakan, giliran si anak yatim melakukan itu kita hukum, itu yang berdosa. Selama disamakan solahi auladikum, sama dengan anak kita, itu tidak ada dosa. Fi ghairi wajhiha. Wa fi qiraatin qiyaman jamu qiyamatin matakumul amti'ah. Bahkan warzuquhum, kasih makan mereka biha, dalam makanan kita. Anak kita makan itu, anak yatim juga makan itu. Walaupun kalau bapak pernah mengurus anak yatim, pasti anak yatim itu minta lebih dari anak kita sendiri. Anak kita dikasihnya 5.000, anak yatim pasti minta 6.000. Anak kita dikasih jajannya 1, dia pasti minta 2. Itu anak yatim di mana-mana begitu. Saya pernah ngurusin anak yatim bukan 1 2, lebih daripada 3. Ternyata anak yatim itu begitu. Tapi jangan khawatir, itulah kesempatan kita untuk berpahala dan menegakkan hukum. Samakan dengan anak kita, tidak dosa sama sekali. Karena Allah mengatakan waqsuhum warzuquhum, kasih makan mereka biha, dalam makananmu, ayat imhum min hawaqsuhum, kasih baju mereka, kasih pakaian mereka dengan sama dengan pakaian anak kita. Wa qulu lahum, dan kita berkata kepada mereka qaulan ma'rufa, dengan kata-kata yang bijak. Bijak itu bisa jadi lembut, bisa menjadi tegas.
Bijak tidak terlalu lembut. Rasulullah Muhammad SAW orang yang sangat bijak. Tapi apakah Rasulullah tidak pernah berperang? Rasulullah juga berperang. Kebijakan Rasul sampai terjun ke medan perang. Bijak itu tergantung. Iddata jamilatin bi'ataihim amwalahum idza rasyadu. Jadi perlakukanlah anak yatim seperti anak kita sendiri. Wabtalul yatama, dan ketika anak yatim sudah semakin besar, maka ikhtabaru, ujilah anak yatim itu. Tes anak yatim qoblal bulugi, sebelum balik. Tesnya apa? Bidinihim, dalam masalah agamanya. Sejauh mana pendidikan agamanya. Kemudian watasarrufihim fi ahwalihim, dan mentasawufkan hidupnya dalam setiap harinya. Seandainya kita berikan uang, dipakai apa saja? Apakah dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan atau untuk memenuhi kemauan? Kalau anak yatim ternyata dikasih uang, dibelanjakannya hanya untuk memenuhi kebutuhan, itu anak yatim sudah rusdi. Tapi kalau anak itu dibelanjakan untuk memenuhi kemauan, berarti belum layak diserahkan hartanya kepada dia. Hatta idza balagun nikah, sehingga kalau anak yatim itu sampai masanya untuk nikah, ayasaru ahlan lahu bil ihtilam aw sinni wa istikmalu 15, dan umurnya sudah sampai 15 tahun inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, fa in anastum minhum rusdan, maka kalau kita memandang dia telah dewasa dalam berpikir, dewasa dalam pendidikan, dewasa dalam strategi, dewasa dalam ekonomi, baru fadfa'u ilaihim, kasihkanlah semua harta warisan dari ayahnya kepada anak yatim yang selama ini ada di rumah kita, diurusi oleh kita. Dan jangan sekali-kali wala ya'takuluha, kalian jangan sekali-kali makan harta anak yatim israfan, dengan cara israf bil ghairi haqqin. Mumpung ada harta anak yatim, kita habisin aja supaya gede dia, udah habis hartanya, dan kita catatkan catatan pengeluaran walaupun dengan bohong-bohongan. Itu tidak boleh, tidak boleh. Israfan bil ghairi haqqin wa bidarat ay mubadirina ila infaqiyya mukhafatan ayat barurus dan farjakum tislun. Bahkan wa man kana ghaniyan, siapa di antara pengurus yatim minal auliya, wali yatim ghaniyan, orang kaya, fal yastakbib, sebaiknya menjaga diri jangan sampai menyentuh harta titipan buat anak yatim. Jangan sampai. Mobilnya diamankan, rumahnya diamankan, kebunnya diamankan, hasil kebunnya disimpan buat nambahin tabungan si yatim, hasil kontrakannya disimpan buat nambahin tabungannya si yatim. Ayya'if an malil yatim, menjaga diri dari harta yatim, wa yumtana'u min aklihi, dan dilarang memakannya. Kalau kita menjadi orang kaya. Tetapi wa man kana faqiran, siapa yang mengurus yatim ternyata dia juga fakir, hanya
keinginan saja, hanya atas dasar kasihan saja dia ngurus yatim, bukan karena mampunya, tapi karena kasihan saja. Apalagi mungkin ada hubungan darah, anak saudaranya yang meninggal, sedangkan dia fakir, maka bagi wali yatim yang fakir, lihat, fal yakul minhu bil ma'ruf, maka silakan makan dari harta anak yatim dengan qadri ujrati amalihi, dengan ukuran UMR. Seandainya anak diurusin sama orang lain, kira-kira orang lain itu digaji berapa untuk ngurusin anak semacam itu ukur dengan ini. Berarti wali yatim mendapat bagian dari harta anak yatim kalau memang walinya fakir. Maka kembali kepada panitia tadi, kalau seandainya panitia sudah betul-betul nggak punya uang buat beli air minum, silakan pakai dana yatim hanya buat beli air minum mah silakan. Karena di sini bil ma'ruf, dengan bijak, jangan mentang-mentang dana yatim banyak dibeliin pestaan makanan, itu tidak, yang tidak boleh itu. Sekadar bil ma'ruf silakan. Dan seandainya anak yatim itu sudah dewasa, kita mau menyerahkan hartanya kepada yatim, wa idza dafa'tu ilaihim, apabila kalian memberikan harta kepada mereka anak yatim, ilal yatama amwalahum fa ashidu, maka perlu diadakan saksi. Di zaman dulu Allah 14 abad yang lalu sudah menganjurkan adanya hitam di atas putih, adanya saksi, apalagi kita lewat pengacara supaya tercatat penyerahan harta anak yatim. Annahum tusalimu wa baritum, agar kalian bebas li alla yaqau ikhtilafun, supaya tidak tadi terjadi perdebatan nanti. Karena saya yakin yang banyak kasus ini bukan dari yatimnya yang memprotes, bukan dari yatimnya yang tidak percaya, dari kompornya kiri kanan, itu yang dikhawatirkan. Mungkin anak yatimnya enggak berani, mungkin anak yatimnya sudah percaya, mungkin anak yatimnya sudah ikhlas, mungkin anak yatimnya sudah ridho. Tadi dia dari kompor kiri kanannya ini yang membesarkan api yang menyala permusuhan antaranya. Wa hadza amrul irsyadin wa kafa billahi hasiba. Sebenarnya kalau kita mau berbuat jujur, cukup Allah menjadi saksi dan hisaban. Tetapi bukan sekadar itu, tetapi hukum dunia juga harus diperhatikan, hukum sosial harus. Lirijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi anak laki-laki ada bagian dari tirkah yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu ketika mati. Begitu juga walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidan, dan bagi anak perempuan juga ada bagian dari harta tirkah yang ditinggalkan ayah dan ibu, al aqrabun, kerabat, mimma qalla, baik sedikit maupun banyak. Kenapa di sini dikatakan anak perempuan ada bagian, anak laki-laki ada bagian? Bukankah kita sudah tahu ini? Ternyata wa nazala asbabun nuzulnya alama kana alifil jahiliyah, di zaman jahiliyah ternyata anak perempuan itu min adami taurisin nisa wasighar, tidak punya bagian kalau ditinggal ayahnya. Maka anak perempuan yang lahir di saat itu langsung dibunuh hidup-hidup, dipendam hidup-hidup, karena anak perempuan di zaman itu tidak dihargai dan tidak ada harganya. Warisan tidak dapat, ngerepotin juga iya, dan menjadi hukuman sosial bagi masyarakat di zaman jahiliyah. Yang punya anak perempuan itu aib, cacat di masyarakat, berbeda dengan anak laki-laki. Maka turunlah ayat ini untuk menyetarakan gender perempuan dengan laki-laki. Kata Allah, perempuan dapat bagian sama dengan laki-laki dapat bagian, baik kecil maupun besar. Nasibam mafruḍah, itu bagian yang sudah ditentukan oleh Allah, maktu'an bitaslimihi ilaihi, jangan dirubah.
Bahkan yang dapat bagian dari orang yang meninggal itu bukan cuma anak dan keturunan, tetapi siapapun. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Semuanya sebenarnya harus dibagi walaupun tidak ada hubungan darah ketika pembagian itu berlangsung. Selengkapnya insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Kurang lebih mohon dimaafkan, billahi taufiq wal hidayah. Wala pamingkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.